Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Maulana dengan 3 digit NIM akhir 006 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan motor dengan inverter VFD. Nanti bakal ada 5 percobaan yang akan saya jalankan, dan berikut adalah langkah-langkahnya dari percobaan 1 hingga percobaan yang kelima. Oke, baik. Yang pertama kita akan membaca reading data sheet terlebih dahulu, di mana ini sudah saya download, di mana ini bisa kalian lihat juga dari sini, dan ini saya sudah download terlebih dahulu. Oke, yang di mana pada percobaan kali ini itu kita akan membaca data sheet terlebih dahulu, dan untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan operasional panelnya, seperti ada di gambar, yang di mana saya akan menjelaskan dulu ya, untuk pengoperasiannya supaya nanti untuk mengatur motornya. Yang dimana pertama ini ada forward dan reverse untuk kita mengatur ya, mau forward ataupun reverse. Selanjutnya ini ada push button, ada potentiometer yaitu untuk mengatur kecepatannya. Selanjutnya ini ada run untuk kita memulainya, dan juga ada stop ataupun reset untuk memberhentikannya ataupun mengulangnya dari awal, bisa ditekan tombol ini. Selanjutnya ini adalah numerical modification key, yaitu untuk menaikkan ataupun menurunkan nilai. Selanjutnya ini adalah function data. Jadi untuk meng-save data, kita bisa menggunakan tombol yang ini. Selanjutnya ini ada programmer, yaitu untuk keluar dari programmingnya. Selanjutnya ini ada still key, yang dimana ini untuk mengatur di display warna merah ini, untuk mengatur nilainya. Kita mau ke nilai yang di belakang, tengah, ataupun yang di depan. Selanjutnya ini adalah kamera ini ada indikasi warna ataupun indikasi dari sistemnya. Itu ada run, ada stop, ada forward, ada reverse, dan juga ada airplane. Dan ini pun ada displaynya, yaitu buat numerical displaynya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait tentang wiringnya. Nah, ini untuk parameter spesifikasinya untuk wiringnya. Oke, kita akan bahas satu-satu sampai parameter 20. Yang pertama ini ada parameter 0, yang dimana itu merupakan maksimum dari voltage. Yang dimana itu merupakan maksimum voltage, yang dimana range-nya yaitu dari 0 hingga 220, dengan default-nya yaitu 220 dan satuannya itu volt. Selanjutnya ada parameter 1 ataupun referensi untuk frekuensinya, yaitu dari 0 hingga 400. Selanjutnya itu ada default-nya itu 50 Hz. Selanjutnya itu ada parameter 2 ataupun intermediate buat voltage tegangannya, yaitu dari 0 hingga 220. Sedangkan untuk defaultnya itu 110 volt. Selanjutnya ada parameter 3 atau intermediate frekuensi, yaitu dari 0 hingga 400 dengan defaultnya 25 dan satuannya Hz. Selanjutnya ada parameter 4, yaitu adalah nilai voltage minimalnya, yaitu 0 hingga 220 dan juga defaultnya 0 dan satuannya volt. Selanjutnya ada minimum frekuensi ataupun nilai terkecil untuk frekuensinya di parameter 5, yaitu 0 hingga 400, dan untuk defaultnya itu 0 dan satuan Hz. Selanjutnya ada parameter 6, yang dimana itu nilai maksimum untuk beroperasinya, yaitu 0 hingga 400 dengan defaultnya itu 100 dan itu harus, dan begitu pun untuk parameter 7, yaitu minimum ataupun nilai terendah untuk operasinya, yaitu dari 0 hingga 400 dengan defaultnya 0. Selanjutnya ada parameter 8 ataupun high password, password yang sembunyi, itu dari 0 hingga 655, 65535, yaitu dengan defaultnya 33 333. Dan juga parameter 09, yaitu input passwordnya, yaitu 0 hingga 65535, dan defaultnya itu 0. Selanjutnya ini ada parameter 10, yang dimana untuk frekuensinya, yaitu kita memakai satu, yang dimana itu panel potensio untuk kita mengatur nilainya. Kita memakai satu karena untuk mengatur nilainya nanti kita akan menggunakan panel potensio. Jadi untuk parameter yang 11, stop ataupun start untuk kontrolnya, yaitu kita memakai 0, karena nanti kita akan memakai panel keyboard yang tadi di atas yang sudah dibahas. Untuk mengaturnya kita akan menggunakan panel keyboard. Oke, selanjutnya panel 12 ataupun stopping modes.
kita juga bakal memakai satu atau deklarasi stop untuk memberhentikan sistemnya. Selanjutnya ada parameter 13 atau breaking time. Kita memakai 0 sampai 2,5 yaitu dengan 0,5 second. Selanjutnya ada parameter 14 atau break voltage yaitu dari 0 hingga 140 dengan di voltnya 20 dan satunya volt. Lalu ada parameter 15 atau RS 485 format atau ASCII. Itu ada kodenya sendiri. Itu ada 027E1, 171, 28N2, 38E1, 4801 dengan defaultnya 2. Selanjutnya ada parameter 16 yaitu RS 485 dengan baud rate-nya yaitu dari 0,4800, 196.600, 219.200 dan 338.400 dengan defaultnya 1. Lalu ada parameter 17 yaitu mesin number ya, itu dari 1 hingga 255 dengan defaultnya 1. Lalu ada parameter 18 yaitu untuk operasi Arpalia itu dari 0 hingga 100 dengan defaultnya 50 Hz. Untuk presisinya itu dan nilainya. Dan untuk yang terakhir parameter 20 ataupun temperature protection-nya yaitu dari 1 hingga 80 dengan defaultnya itu 80. Itu adalah merupakan parameter spesifikasi untuk percobaan yang akan kita lakukan pada kali ini. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu ini adalah programnya yang ada di Python, yang dimana pada ketiga ini kita akan mencoba uji coba VFD-nya dengan modbus RTU. Dan ini udah ada codingannya. Dan ini di sebelah juga saya sudah memberikan pengertiannya terkait dari setiap codingannya itu berarti ataupun berguna untuk apa. Ini untuk teman-teman yang melihatnya juga bisa sembari dibaca untuk dimengerti gitu. Untuk setiap ini tuh berarti apa. Oke, selanjutnya ini akan saya bahas juga secara satu-satu. Yang pertama, ini dari import serial sendiri. Yang ini ini adalah komponen bawaan dari sini yang dimana dia harus ada untuk kita komunikasikan melalui port serial. Dan yang mana port serial ini nanti bakal terhubung sama laptop kita sesuai dengan eh, laptop kita sama ke alatnya. Selanjutnya ini ada import time, di mana untuk mengatur waktunya, yaitu fungsi delaynya. Jadi kalian bisa mengaturnya juga. Selanjutnya ini ada konfigurasi port serial. Yang pertama, ini ada share serial-serial yang dimana dia bakal membuka dan juga mengkonfigurasikan koneksi port serial. Jadi untuk mengatur port serialnya menggunakan ini. Selanjutnya ini ada port COM7, yang dimana ini untuk port yang ada di laptop kalian. Dan ini port COM7 yang ini sudah tersambung ke laptop saya, yaitu portnya dengan COM7. Dan ini bisa diganti sesuai dengan perangkat kalian. Selanjutnya ini ada baud rate, yaitu kecepatan memutarnya, yaitu sebesar 9600 bps. Dan ini juga kecepatannya itu bisa diatur juga kalian karena kecepatannya ada beberapa macam dan ini saya memakai 9600. Selanjutnya ada byte size atau ukuran datanya per karakter yaitu saya ubah menjadi 7 bit. Selanjutnya ada parity atau itu mengatur parity menjadi even untuk mendeteksi error ya. Selanjutnya ada stop bitnya yaitu satu untuk mengatur jumlah stop bitnya. Selanjutnya ada timeout untuk pembacaan datanya selama 1 detik. Terus selanjutnya ini ada daftar perintah dalam bentuk frame hex ataupun modbus ASCII. Nah ini ada nilai-nilainya. Nah untuk nilai-nilai sendiri ini kalian bisa lihat di internet. Yang dimana kalian tinggal search aja itu kode ASCII India. Itu nanti bakalan ada beberapa kodenya dan bisa kalian pakai ataupun bisa kalian copy saja untuk mengaturnya. Dan ini saya memakai tiga yaitu untuk set frekuensi 10 Hz yang dimana untuk mengatur frekuensi motor ya.
Selanjutnya ada set arah forward ataupun mengatur arah putaran motornya ke arah depan dan menjalankan motor ataupun run motor. Nah, nanti itu dia ada beberapa perintah atau start, stop, forward, reverse segala macam. Kalian bisa tinggal copy saja untuk kode aslinya dan disalin di dalam sini. Selanjutnya ini ada kirim perintah ataupun name command frame yang dimana ini untuk membaca dan juga mengirimkan perintah melalui serial. Selanjutnya ada data sama dengan byte dari from hex ataupun dia bakal mengubah frame hex dalam string menjadi byte. Selanjutnya ada frame mengirim. Ini dia bakal mengirim perintah sesuai yang kita kirimkan. Dan archive frame ini nilai tadi itu dia bakal menampilkan isi framenya pada yang sebelumnya itu pada kotak display-nya yang warna merah. Dan selanjutnya ini ada set write data, yang itu untuk mengirim data melalui serial. Dan time sleep yaitu delay untuk menunggu responnya selama 0,5 detik. Nah, selanjutnya ini ada respon, ataupun membaca datanya maksimal sebanyak 128 byte. Dan ada responnya, memang itu dalam bentuk string, dan juga ada menampilkan respon dalam format hex. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa untuk kita menangani keeroran yang di atas ini ataupun error dengan nama atau tidak. Tadi ada for nama dan increment yaitu melakukan iterasi sesuai perintah dalam dictionary comment. Selanjutnya ada kirim perintah ini untuk mengirimkan fungsi perintah untuk setiap perintah yang kita berikan. Jadi dia bakal mengirimkannya. Selanjutnya ini ada time sleep yaitu delay selama 1 detik. Selanjutnya ada akhirnya yang dimana ketika semuanya sudah berjalan, ini set close-nya untuk menutup koneksi serial ya agar selesai untuk dijalankan dan juga ini koneksi serial cukup untuk bahwa serialnya itu sudah ditutup ataupun sudah selesai. Dan ini ada codingannya. Dan berikut habis ini bakal ada video percobaannya, jadi bisa ditonton untuk teman-teman. Dan untuk kalian ingin mencobanya, untuk codingannya sendiri nanti cukup codingannya saja, tidak usah pakai pengertian seperti ini. Karena kalau pakai ada pengertian seperti ini, nanti kalian tidak akan bisa, karena nanti bakalan berwarna merah ataupun error. Jadi pastikan tidak ada pengertian ini. Nah, saya membuat pengertian di sebelahnya untuk teman-teman bisa melihatnya terlebih dahulu untuk mengetahui setiap fungsi dari teks ini itu berguna untuk apa. Oke, selanjutnya kita akan lihat saja videonya pada percobaan ketiga ini. Adalah codingan Python untuk yang keempat ataupun task 4, yaitu untuk buat kontrol panel VFD dan juga custom frekuensinya. Nah, ini udah ada codingannya melalui Python dan juga ada pengertiannya di sebelah sama kayak yang ketiga tadi. Dan ini udah ada semua. Jadi sekarang kita akan bahas satu persatu terkait codingannya. Baik, yang pertama dulu itu ada import Tinker STK ataupun ini bakal mengimpor modul Tinker untuk nanti membuat GUI. Jadi GUI-nya itu bakal bekerja itu di bagian bawahnya nanti ada. Selanjutnya yang kedua ada from Tinker import TK-TK yaitu message box yaitu untuk mengimpor komponen tambahan dari Tinker kayak slider dan juga message box. Selanjutnya ada import serial, sih sama kayak sebelumnya, yaitu untuk modul serial untuk komunikasi dengan perangkat dan import PS ini untuk modul S yang membaca variabel lingkungannya. Selanjutnya ini ada calculate yang dimana ini berfungsi untuk menghitung LRC ataupun longitudinal redundancy check. Dan selanjutnya ini ada LRC sum byte list kali 0 kali FF yaitu dia merupakan LRC negatif dari jumlah byte dan hanya bagian 8 byte aja, byte terendah. Dan ini untuk balik ataupun return ke LRC-nya. Selanjutnya, ini ada descent frekuensi, di mana ini berfungsi untuk mengirimkan nilai frekuensi ke perangkat melalui serial. Jadi, nilai-nilai frekuensinya nanti bakal dikirim melalui descent frekuensi ini. Selanjutnya, ada hash float atau entry frekuensinya. Yang ini bakal mengambil input dari entry dan bakal mengubahnya menjadi float.
Nah, selanjutnya ini ada if not, nol kurang dari nol kurang sama dengan hash, kurang dari sama dengan 150. Yang dimana ini merupakan rentang nilai dari nol hingga 150. Selanjutnya ini ada raise value error, yaitu rentangnya dari nol sampai 150 Hz. Dan dia bakal menampilkan error jika tidak sesuai ataupun melebihi dari rentang yang sudah ada. Selanjutnya ini ada hashval, yang dimana ini bakal mengonversi frekuensi dari desimal ke nilai integer. Contohnya dari seperti yang ini ada 10,5 menjadi 1050. Selanjutnya ini ada data high, yang dimana ini mengambil data yang tertinggi, sedangkan yang bawah data low mengambil data yang terendah. Oke, selanjutnya ini ada hashval, yang mana ini untuk mengonversi frekuensi desimal ke nilai integer. Yang ini, sorry. Selanjutnya ada frame, yaitu untuk modbusnya itu ada 0 kali 01, 0 kali 0 kali 6, 0 kali 20, 0,01 itu berbuat untuk buat frame modbusnya. Selanjutnya ini ada LRC-nya, yaitu untuk menghitung LRC pada frame-nya. Selanjutnya ini ada ASCII, nilai kode ASCII-nya untuk membentuk frame-nya. Selanjutnya ini ada outputnya, output text-nya, itu dari ASCII, dari nilai ASCII-nya, yang bakal dikirim ke GUI. Selanjutnya ini ada share write ASCII frame, yang dimana dia bakal mengirim frame ASCII ke perangkat via serial. Selanjutnya ini ada response rate, yaitu 128, yaitu membaca responnya maksimal 128 byte dari perangkat. Selanjutnya ini ada output text, di mana ini akan menampilkan respon text dan juga ASCII pada GUI-nya. Selanjutnya ini ada output text untuk keluaran output text-nya gitu. Dan selanjutnya ini ada uh, except exception, itu untuk menangkap semua error yang ada. Kalau ada message box untuk errornya juga untuk menampilkan di GUI-nya kalau ketika sedang error. Selanjutnya ini ada dev update slider, yaitu berfungsinya untuk menjalankan saat slidernya kita ubah ataupun nilainya kita ubah. Selanjutnya ini ada interference delete, itu untuk menghapus nilai lama, dan juga ini entry frequency insert untuk memasukkan nilai baru, dan set frekuensi untuk mengirimkan datanya, data nilainya. Selanjutnya ini ada serial init device, itu merupakan nama port dari environment variable ya, yang di default ke COM7 sesuai dengan COM komputer kalian. Selanjutnya ada serial, yaitu untuk membuka koneksi serial ya. Dan ini untuk device for device-nya, baud rate untuk nilainya yaitu 9500, batch size ukurannya sebanyak 7, ini untuk errornya, tapi untuk waktunya, dan juga timeout untuk waktu delaynya selama 1 detik. Selanjutnya, ini ada GUI setup-nya, sesuai yang tadi di atas, yang dimana ini ada root, sama dengan TK kali TK, itu untuk membuat jendela utama pada tinkernya. Selanjutnya ada root title, yaitu panel kontrol frekuensinya dari 0 hingga 150 Hz, yaitu untuk menetapkan rentangnya. Selanjutnya ada TK label, di mana ini untuk menambahkan label teks seperti frekuensi. Dan selanjutnya ada enter frekuensi, ini untuk inputan masukkan inputannya. Selanjutnya ini ada frekuensi insert ketika nilai awal diberikan. Selanjutnya ada entry breakback, yaitu untuk menambahkan entry ke GUI. Selanjutnya ini ada TK button, yaitu untuk mengirimkan teks seperti kirim frekuensi. Selanjutnya ini ada slider. Pada bagian TK label ini labelnya untuk slidernya, untuk mengatur via slidernya dari 0 sampai 150. Dan dalam keadaan horizontal dengan panjang 300. Selanjutnya untuk nilai frekuensi slidernya kita bisa atur ke 10 Hz, dan juga frekuensi slider backnya ini untuk menambahkan slider ke GUI. Selanjutnya ini ada output text-nya untuk keluaran nilai keluarannya, untuk menampilkan output pada GUI-nya. Selanjutnya ini ada TK label untuk justify lab, untuk label untuk memberikan hasil teks dan RX-nya. Dan ada root main loop, itu untuk menjalankan loop utama GUI-nya, untuk menampilkan jendela pada bagian laptop dan juga
pada bagian yang nanti akan keluar. Selanjutnya, ini untuk menutup koneksi serial setelah lagunya itu ditutup. Ini kirim frekuensi 10 bisa ya teman-teman. Ini kita pakai slider. Nih kita slide. Yeay. 14. 21, 21. Diapain? Nah, bisa kan terus kan? 28 sampai ke 5, yaitu dengan buat kontrol panel touchless, yang dimana kita akan uji custom frekuensinya dengan menggunakan kontrol touchless, yaitu menggunakan tangan secara jarak jauh dengan media pipe. Oke, selanjutnya ini adalah codingannya, masih sama seperti yang sebelumnya, dengan ada pengertian di sampingnya. Cuman bisa dihiraukan saja terkait merah-merah ini karena seharusnya tidak perlu menggunakan pengertiannya, namun sini untuk membantu teman-teman untuk mengetahui apa makna dari setiap teks yang ada. Yang pertama, ini ada import CV2, dari mana itu untuk mengimpor OpenCV untuk kita pengolahan video ataupun foto pada kamera kita. Selanjutnya ini ada import media pipe, yaitu untuk kita mendeteksi tangan, karena nanti kita bakal pakai tangan. Tentu ada import serial, yaitu untuk import serial komunikasi dengan perangkat, dan juga time untuk mengatur delay ataupun timernya. Oke, selanjutnya ada serial init, di mana ini serial portnya COM7, baud rate-nya kecepatan 9600, ukurannya 7 dengan ini untuk errornya, stop untuk waktunya, dan juga time-nya delay-nya yaitu 1. Nah, untuk kita membuka koneksi serial dengan konfigurasi Modbus ASCII di COM7. Ini COM-nya juga sesuai dengan kalian saja. Oke, selanjutnya, ini ada fungsi kirim frame custom langsung. Yang pertama ini ada div send command, share write itu dengan kode ASCII untuk kita mengirimkan frame ASCII ke perangkat. Selanjutnya ada print send untuk kita menampilkan frame yang dikirim ke terminal. Selanjutnya ada fungsi kirim frekuensi Modbus ASCII, yang mana if harusnya itu kurang dari 0, maka dia akan membatasi nilai minimalnya itu 0. Dan untuk nilai harus maksimalnya yaitu 150. Dan juga ini hash fall itu untuk mengubah nilai dari 10,5 menjadi 1050 untuk mengubah nilai hashnya. Lanjutnya ini ada data high atau data tertingginya dari frekuensi. Dan ini adalah data low ataupun beta rendah dari nilai frekuensinya. Selanjutnya ini ada frame 0 kali 01, 0 kali 06, 0 kali 20, itu udah untuk remote boost. Selanjutnya ini ada LRC, yaitu untuk menghitung checksum LRC-nya. Selanjutnya ini ada achieve frame juga. Selanjutnya ada format frame azimuth boost-nya, yang dimana untuk write ASCII ini dia untuk mengirimkan ke perangkat, sedangkan untuk print ini dia untuk mencetaknya, biar nanti ada tampilannya ke terminal. Selanjutnya ini ada MP-Hands, yaitu MP Solution Hand, itu untuk inisialisasi modul kita pakai media pipe, itu untuk tangan kita. Selanjutnya ada MP Drawing, yaitu untuk menggambar landmark tangan kita. Jadi ntar bagian tangan kita bakal terlihat. Selanjutnya ini ada CP CV2 Video Capture, ini untuk membuka kamera, seperti yang sebelumnya. Selanjutnya ini ada Hands, ini untuk tangan kita. Deteksi tangan dengan akurasi, ini untuk adu minimum, minimum detection confidence ini 0,7. Ini juga bisa kalian ubah atur aja. Selanjutnya ini ada slider X, Y, W, dan H, yaitu 100, 400, 400, dan 40. Ini untuk koordinat ukuran slider virtual pada tampilan layar nanti. Selanjutnya ini ada frekuensinya itu min 1 untuk menilai frekuensi sebelumnya. Selanjutnya ada sun time, yaitu timestamp untuk pengiriman terakhir. Selanjutnya ada motor running, pulse, ataupun dia bakal jalan ataupun tidak. Selanjutnya ini ada direction ataupun arah motornya, yaitu secara forward ataupun reverse. Selanjutnya ini ada frame comments sesuai datanya. Ini datanya yang sudah saya masukin. Untuk ini untuk stop, start, forward, reverse. Ini untuk datanya ini bisa kalian lihat di kode ASCII eh, yang seperti sebelum-sebelumnya. Untuk nilai-nilai kodenya bisa kalian lihat dan kalian bisa menggunakannya kalau kalian ingin menggunakan reverse, forward, stop, ataupun start. Ataupun yang lainnya juga.
Selanjutnya ini ada percobaan while true ataupun looping utamanya. Setelah ada red frame atau cap frame itu untuk membaca frame dari kameranya. Dan ini break ini untuk kalau misalnya gagal, jadi dia bakal keluar ngulang. Selanjutnya ini frame CP2 untuk horizontal ketika mirror. Selanjutnya frame shape ini diambil dimensi frame. Selanjutnya ini ada CP2, CP3 color yaitu untuk konversi ke RGB untuk media pipe-nya. Result ini untuk hasil dari deteksi tangannya nanti. Selanjutnya ini untuk gambar slider virtualnya. CV2 rectangle-nya yaitu ada slider X, Y, terus X plus Y, X plus W, Y plus H. Yang dimana ini untuk variabel untuk menyimpan frekuensi hasil slider kita. Jadi untuk nilai-nilainya nanti variabelnya dua kali simpan untuk hasil slider yang untuk hasil perpindahannya. Selanjutnya ini kalau misalnya hasil tangan kita terdeteksi, nah contohnya kita bakal mengambil tangan pertama, terus nanti gambar titik-titiknya bakal ada di tangan kita. Jadi nanti di tangan kita bakal ada titik-titiknya ataupun landmarksnya yang bakal bisa kita atur untuk menggerakkan. Nah, selanjutnya ini ada titik koordinat X dan Y-nya pada landmark tangan kita. Selanjutnya ini ada slider control ya, yaitu untuk kita menghitung nilai frekuensi dari posisi jari dan juga ini masih sama seperti sebelumnya di circle ini untuk bagian lingkaran kameranya ini untuk berwarna merahnya nanti. Selanjutnya ini ada slider sipil untuk teksnya di bagian teksnya. Selanjutnya ini ada gestur jempol di mana kalau eh, titik ujung jempol untuk menaikkan dan untuk titik bawah jempol untuk menurunkan. Jadi untuk pengaturnya, jadi kita bisa menaikkan ke atas ataupun ke bawah ataupun ke samping kanan kiri untuk menaikkan ataupun menurunkan nilainya. Selanjutnya ini ada gestur untuk tunjuknya, titik tunjuknya untuk mengatur menggerakkan. Selanjutnya ini juga ada start ataupun stop motor dengan cara menaikkan jempol, cara naik turun. Kalau misalnya mau naikkan, kita bisa menaikkan jempol untuk menyalakan, dan untuk menstopkannya kita bisa menurunkan jempol kita. Selanjutnya ini ada arah forward atau reverse berdasarkan posisi jari tunjuk, yang dimana untuk forward sendiri, yaitu ada forward dan juga ada reverse untuk posisi jari tunjuk kita, jadi bisa maju ataupun mundur. Selanjutnya ini ada motor status, running, dan juga stop untuk motornya untuk kita tampilkan. Selanjutnya CP2 put text untuk menampilkan kamera teks dalam kameranya. Selanjutnya ini ada no time. Kalau misalnya frekuensinya itu lebih dari 0,3 dia bakal kirim frekuensi jika berubah dan juga nggak terlalu cepat. Selanjutnya ini ada CV2 touchless motor control yaitu tampilan kamera dengan overlay control. Selanjutnya ini ada IK297. Jika misalnya kita tekan tombol H yang ada di ujung laptop, itu kita bakal keluar dari loopingan dan berhenti. Lanjut untuk cap release ini untuk melepaskan kamera, servos ini untuk menutup koneksi serial, dan juga CPU destroy all window itu untuk menutup semua jendela pada OpenCPU. Nah ini adalah untuk codingannya pada kelas kelima. Habis ini bakal ada videonya juga untuk melihatkan contohnya. Selanjutnya tinggal di run saja, nanti akan ada hasilnya. Jempol untuk running. Nah, ini kita slider. Udah. Nih, gerakin frekuensinya. Motornya gerak, kamu kasih lihat motor. Dia itu makin kencang. Iya. Ini stop. Stop. Yeay. Layarnya nggak kerekam aja kan? Kan dia itu screen record. Screen record. Habis. Bayi tangan Boy. Coba jangan banyak tangan coba. Oh iya ini tuh bener tahu dia nggak deteksi ini. Harusnya dia dipindahin ke atas gak sih? Biar Oh mudah gini ya. coy, gini coy. Tuh frekuensinya. Berapa tuh? 45 nggak? Iya. Jadi dia nunggu nggak langsung real time gitu loh. Iya, kasih lihat 46 di sini kak. Ini ada 4. Iya, ada tangan kamu dong. Ya Allah, sorry.
Ini ada 46, di VFD 4647. Oke. Selesai. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.